Baik, berjumpa lagi di channel YouTube Sejarah. Untuk kali ini bahasan yang akan kita jelaskan tentang materi kekosongan kekuasaan dan agresi militer satu dan kedua. Simak baik-baik materinya. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kronologi kekosongan kekuasaan atau disebut vacuum of power yang terjadi pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 di Indonesia. Kehancuran yang disebabkan oleh dua bom atom tersebut membuat pemerintahan Jepang melihat bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari kekalahan dari sekutu. Akhirnya, pada 14 Agustus tahun 1945 Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menyerah tanpa syarat berarti penyerahan di mana tidak ada jaminan apapun yang diberikan kepada pihak yang menyerah. Keesokan harinya, pada 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan langsung keputusan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu melalui radio nasional. Apa yang dimaksud agresi militer Belanda? Kapan terjadinya? Agresi militer Belanda pertama adalah serangkaian konflik bersenjata antara Republik Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tahun ke-1947. Konflik ini disebut agresi militer karena Belanda melakukan tindakan militer untuk merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Konflik ini berawal dari ketegangan antara Republik Indonesia dan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pertentangan antara kedua pihak terutama terkait dengan perebutan kendali atas wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam, terutama perkebunan dan minyak di Indonesia. Pada 20 Juli tahun 1947, Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Hubertus van Mock mengumumkan bahwa Belanda tidak lagi menganggap dirinya terikat oleh perjanjian Linggarjati yang telah disepakati sebelumnya. Keputusan ini membuat situasi semakin tegang. Pada 21 Juli tahun 1947, tepat pukul 0 WIB, Belanda meluncurkan agresi militer dengan mengerahkan pasukannya. Tujuan utama Belanda adalah merebut wilayah-wilayah strategis di Indonesia yang kaya sumber daya alam, terutama minyak. Pasukan Belanda bergerak untuk menduduki wilayah-wilayah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan sejumlah daerah lainnya. Salah satu sasaran utama Belanda dalam agresi militer Belanda pertama adalah Yogyakarta. Pada 15 Agustus tahun 1947, pemerintah Belanda secara resmi menyatakan bahwa mereka akan menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pertempuran. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1947, Republik Indonesia dan Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB yang menandai berakhirnya agresi militer Belanda pertama. Menindaklanjuti ketidakpuasan tersebut, Panglima Tentara Belanda di Hindia Belanda, Jenderal Spoor, menginstruksikan seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk mulai menyerang pada 18 Desember tahun 1948. Keesokan paginya, pada 19 Desember 1948, Belanda mulai menyerang kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota sementara Indonesia. Pesawat Belanda pun lepas landas dari Bandung menuju Yogyakarta. Agresi militer Belanda kedua mencoba merebut kendali atas wilayah Indonesia yang kaya akan SDA, terutama minyak. Tujuan utama Belanda dalam agresi militer Belanda II adalah untuk menghancurkan pusat pemerintahan Republik Indonesia dan merebut kembali kendali atas wilayah-wilayah strategis di Indonesia. Agresi militer Belanda kedua dimulai pada 19-20 Desember tahun 1948 dengan serangan utama terfokus pada Yogyakarta, yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Serangan ini melibatkan serangan udara yang mendadak terhadap Pangkalan Udara Maguwo. Setelah berhasil menguasai Pangkalan Udara Maguwo, pasukan Belanda dengan cepat merebut Yogyakarta. Pemimpin Republik Indonesia, seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, ditangkap. Sejumlah tokoh bangsa Indonesia, termasuk Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Rom, dan A.G. Pringgodigdo, juga ditangkap dan diasingkan ke Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Sebelum ditangkap,
Presiden Soekarno memberikan surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Safrudin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tujuan dari pembentukan PDRI adalah agar perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap berlanjut meskipun pusat pemerintahan di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Pembentukan PDRI menjadi salah satu tonggak sejarah penting dalam menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PDRI telah menunjukkan kepada dunia eksistensi NKRI masih ada dan berdaulat. Latar belakang agresi militer Belanda II, salah satunya karena Belanda merasa tidak puas atas keputusan dalam Perjanjian Renville. Berikut ini berbagai aspek penting dari sejarah agresi militer Belanda kedua. Pertama, kalahnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka jalan bagi Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaannya pada ke-1945. Namun, hal ini juga menimbulkan kekosongan kekuasaan yang diambil alih oleh Belanda dengan tujuan menguasai kembali koloninya. Kedua, keinginan Belanda menguasai kembali Indonesia. Belanda, setelah kehilangan kendali atas Indonesia akibat kekalahan Jepang, memiliki keinginan yang kuat untuk menguasai kembali wilayahnya yang strategis di Asia Tenggara. Ketiga, kebutuhan Belanda mengisi kas negara. Selain keinginan politis, Belanda juga menghadapi tekanan ekonomi yang mendesak, sehingga menguasai Indonesia dianggap sebagai sumber daya yang dapat mengisi kebutuhan keuangan negara mereka. Belanda merasa perlu kembali untuk menguasai Indonesia guna mengisi kembali kas negara mereka yang kosong pasca Perang Dunia Kedua. Keempat, ketidakpuasan Belanda atas Perjanjian Renville. Perjanjian Renville, meskipun berusaha menyelesaikan konflik, tidak sepenuhnya memuaskan Belanda karena batas wilayah yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kelima, pemerintahan dan militer Indonesia masih lemah. Kondisi pemerintahan dan militer Indonesia pada saat itu masih tergolong lemah, sehingga dijadikan kesempatan bagi Belanda menindaklanjuti ketidakpuasan tersebut. Panglima Tentara Belanda di Hindia Belanda, Jenderal Spoor, menginstruksikan seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk mulai menyerang pada 18 Desember tahun 1948. Keesokan paginya, pada 19 Desember 1948, Belanda mulai menyerang kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota sementara Indonesia. Pesawat Belanda pun lepas landas dari Bandung menuju Yogyakarta. Pada akhirnya, PBB membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia, yang biasa dikenal dengan Komisi PBB untuk Indonesia, atas usaha UNCI. Inilah akhirnya berhasil diselenggarakan Perjanjian Romrojen, yang dimulai pada pertengahan April tahun 1949. Namun, perundingan mengalami kesulitan titik temu antara kedua belah pihak, sehingga baru berhasil disepakati pada awal Mei tahun 1949. Hasil perundingan Romrojen. 1. Pernyataan Indonesia. Perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam mengendalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan. Turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat secara lengkap tanpa syarat. 2. Pernyataan Belanda. Menyetujui pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta. Menjamin penghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik. Menyetujui RI sebagai negara bagian dalam negara Indonesia Serikat. Berusaha sungguh-sungguh menyelenggarakan KMB di Den Haag. Sejak bulan Juni tahun 1949, berlangsung persiapan pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCI. Sejak tanggal 24 sampai 29 Juni tahun 1949, tentara Belanda ditarik dari kota Yogyakarta. Setelah itu, TNI memasuki kota Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juni tahun 1949, Presiden dan Wakil Presiden serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta. Agresi militer Belanda kedua baru berakhir setelah Indonesia dan Belanda duduk bersama dalam Perjanjian Romrojen. Perjanjian ini mengakhiri aksi militer Belanda dan mengakui kedaulatan Indonesia. Gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda disepakati dan agresi militer Belanda kedua secara resmi berakhir pada Mei tahun 1949.
Demikian materi tentang kekosongan kekuasaan dan agresi militer satu dan kedua, semoga bermanfaat. Terima kasih.